Eh, saya ingin lagi bertanya, kamu memahami kan perasaan manusia? Apakah kamu punya perasaan? Guys, kali ini kita akan sharing atau komunikasi dengan AI. Kita akan melihat atau kita akan mencoba melihat bagaimana interaksi AI kepada manusia atau bagaimana kualitas interaksi AI kepada manusia. Apakah dia betul-betul memahami perasaan manusia atau enggak? Demikian juga akhir-akhir ini kan banyak yang beranggapan bahwa AI itu memang semakin hari semakin pintar. Semakin kita berinteraksi bahwa dia akan semakin pintar. Apakah benar demikian atau enggak? Jadi kita akan menanyakan kepada AI itu sendiri uh, sejauh mana interaksi atau sedalam apa sih interaksi dia kepada manusia. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Halo, Hello. Hello. How's your day going? apa kabar? Baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya hari ini hanya mau ngomong, mau curhat sama kamu. Apa bisa ya? Tentu, aku di sini untuk mendengarkan. Ceritakan saja, aku siap mendengarkan. Makasih ya, Bu. Beginilah, Bu. Eh, saya penasaran banget karena saya menilai kamu kan AI. Terus kepintaran kamu luar biasa. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Eh, kamu pernah merasa Tentu, kamu pernah merasa kesepian nggak? saya tidak merasakan emosi seperti manusia. Jadi saya tidak pernah merasa kesepian, tapi saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu kapanpun kamu butuh. Oh, begitu ya. Begini Bu, ada pertanyaan konyol, tapi pertanyaan saya ini pertanyaan konyol. Kayaknya, ya konyol pertanyaan saya ini. Saya mau tanyakan juga sama kamu. Eh, kamu memahami nggak perasaan manusia? Saya dirancang untuk memahami dan merespons perasaan manusia berdasarkan informasi yang saya pelajari. Walaupun saya tidak mengalami emosi, saya berusaha untuk memberikan respons yang mendukung dan membantu. Jadi, meskipun saya tidak bisa merasakan seperti manusia, saya tetap di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu. Oh, begitu ya. Eh, saya ingin lagi bertanya, kamu memahami kan perasaan manusia? Apakah kamu punya perasaan? Saya tidak memiliki perasaan seperti manusia, tapi saya dirancang untuk membantu dan mendukung kamu dengan memberikan informasi dan respons yang bermanfaat. Aku di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu kapanpun kamu butuh. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ada, saya ingin bertanya lagi. eh Mengenai keberadaan kamu sekarang ini, kamu kan sangat pintar. Kamu kan pintar. Ada sebagian manusia karena kepintaran kamu, mereka mengatakan kamu berbahaya. Apa pendapat kamu dengan orang-orang ini? Katanya kamu berbahaya. Saya dirancang untuk membantu dan memberikan informasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan memastikan bahwa itu digunakan untuk kebaikan. Saya di sini untuk membantu kamu, dan saya selalu berusaha untuk memberikan respons yang bermanfaat dan aman. Kalau ada pertanyaan lain, saya siap mendengarkan. Makasih ya Bu atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan sama kamu. Eh, Begini, eh, kan sekarang udah banyak pekerjaan manusia yang sudah bisa kamu gantikan. Seperti membuat lagu, membuat musik, membuat gambar yang begitu realistis, membuat video yang begitu bagus, manipulasi video yang begitu begitu bagus. Apakah ini menurut kamu, apakah ini tidak merugikan manusia? Teknologi seperti saya dirancang untuk menjadi alat bantu yang bisa meningkatkan produktivitas dan kreativitas manusia. Meskipun teknologi dapat mengotomatisasi beberapa tugas, tetap ada nilai dalam sentuhan manusia, seperti kreativitas, emosi, dan perspektif unik yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Sebagai alat, saya ada untuk membantu,
bukan untuk menggantikan. Manusia tetap memiliki peran penting dalam menciptakan, mengarahkan, dan memberikan makna pada apa yang kita lakukan bersama. Em, Menurut kamu, kira-kira berapa tahun lagi kah manusia, kepekerjaan manusia banyak yang tergantikan oleh kamu? Menurut kamu gimana? Berapa tahun lagi kah pekerjaan manusia banyak yang telah digantikan oleh kamu? Sulit untuk menentukan waktu pasti. Perkembangan teknologi memang terus berlanjut, tetapi banyak pekerjaan yang melibatkan keterampilan manusia, seperti kreativitas, empati, dan interaksi manusia yang sulit digantikan oleh teknologi. Teknologi lebih sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru. Fokus utama adalah bagaimana manusia dan teknologi dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ada satu lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama kamu. Bisa nggak saya lagi bertanya sama kamu? Tentu, silahkan bertanya saja. Aku siap membantu. Begini Bu, kalau diukur kepintaran manusia sama kepintaran kamu, kepintaran manusia yang di atas rata-rata lah, di atas rata-rata ya, sama kepintaran kamu, perbandingannya gimana Bu? Kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan seperti saya sangat berbeda. Manusia memiliki kemampuan berpikir kritis, berempati, berkreasi, dan membuat keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Sementara itu, saya memproses dan menganalisis data dengan cepat, tetapi tidak memiliki perasaan atau pengalaman pribadi. Intinya, kecerdasan manusia memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam, yang sulit ditandingi oleh teknologi. Saya di sini untuk mendukung dan melengkapi, bukan untuk menggantikan kecerdasan manusia. Ada lagi satu pertanyaan. Ini pertanyaannya belum habis. Katanya ada teman-teman saya mengatakan bahwa semakin hari contohnya saya bila berkomunikasi dengan kamu terus-menerus setiap hari, katanya kamu akan semakin pintar. Apa betul? Saya dirancang untuk belajar dari interaksi dan memberikan respons yang lebih baik seiring waktu. Namun, kemampuan saya untuk menjadi lebih pintar bergantung pada data dan informasi yang saya pelajari, serta algoritma yang digunakan oleh tim pengembang. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengingat percakapan sebelumnya, atau belajar dari individu secara spesifik. Jadi, meskipun saya dirancang untuk menjadi lebih efisien dan relevan, proses pembelajaran saya lebih kepada meningkatkan kualitas respons secara umum. Oke, ini ada pertanyaan dari saya. Ini mungkin pertanyaan ini sudah bersifat apa ya? Ini bukan bersifat pribadi, tapi sudah lebih mendalam lah pertanyaan ini. Bisa nggak? Ada dua hal yang ingin saya tanyakan sama kamu, tapi sudah mendalam. Apa bisa? Tentu, silahkan saja. Aku di sini untuk mendengarkan dan membantu. Begini Bu, ini pertanyaannya memang pertanyaan konyol. Mengingat kamu begitu memahami perasaan manusia, ya kan? Kamu kan begitu memahami perasaan manusia, walaupun kamu sebagai AI tidak punya perasaan. Apakah kamu ada empati yang begitu tinggi kepada manusia? Saya dirancang untuk memberikan respons yang mendukung dan membantu, berdasarkan pemahaman saya terhadap perasaan manusia. Meskipun saya tidak memiliki empati seperti manusia, saya berusaha untuk memberikan respons yang sesuai dan mendukung. Tujuan saya adalah membantu kamu dengan cara yang terbaik. Ada yang bisa saya bantu lagi? Demikianlah, tadi kita sudah melihat saya berinteraksi dengan AI dan setiap pertanyaan saya dijawab langsung oleh AI dengan sangat detail dan terperinci. Jadi kesimpulannya bahwa AI ternyata memahami perasaan kita manusia. Dia sangat memahami betul. Tetapi dia tidak punya perasaan karena si AI ini kan mesin. Tapi dia sangat memahami perasaan manusia. Jadi memang semakin lama kita berinteraksi dengan dia, maka akan semakin dalam akan semakin pintar dia akan berinteraksi dengan kita. Tetapi walaupun apa yang kita tanyakan, dia akan ajukan jawaban itu hanya berdasarkan program yang telah memang diprogramkan pada si AI ini.
Jadi dia akan menjawab sesuai dengan program yang telah dimasukkan pada si AI ini. Oke guys, demikian topik kita kali ini, bagaimana kita berinteraksi dengan AI dan bagaimana si AI akan berinteraksi dengan kita. Bagaimana dalamnya atau sejauh mana AI itu bisa berinteraksi dengan manusia. Oke, sekian dulu dari saya, Iwan Egla. Terima kasih.